Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari ulama Persatuan Alumni 212 datang ke Istana Negara minta kepada Presiden hentikan kriminalisasi ulama, terutama Rizik Syihab. Jadi sumber saya dari YouTube, di mana para ulama daripada PA 212 ini mendatangi istana, dan di dalam istana itu mereka melakukan pertemuan dan membicarakan permasalahan-permasalahan yang menurut para ulama merupakan rahasia negara. Jadi pada saat pertemuan itu rupanya bahwa satu permasalahannya itu di mana ada 7 masalah yang mereka sampaikan, tetapi yang mendapat perhatian saya hanya 2 masalah, yaitu satu, permasalahan pertemuan itu kayaknya dibocorkan, foto-fotonya dibocorkan. Jadi kalau menurut saya pertemuan daripada Presiden dengan Persatuan Alumni 212 tersebut tidak merupakan rahasia negara. Itu bukan rahasia negara, justru bagus itu, di mana fotonya dan pertemuan itu disampaikan kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa Presiden tidak pilih-pilih bulu menerima tamu siapapun yang menghadap sama dia. Jadi semua diterimanya sebagai warga negara Indonesia, bersamaan hak, punya yang sama bertemu dengan Presiden Joko Widodo tersebut. Jadi menurut PA alumni 212 ini, katanya dengan pertemuan tersebut dibocorkan oleh pihak daripada Istana Negara dan harus bertanggung jawab katanya. Permintaan daripada PA 212 ini tidak benar itu. Itu bukan rahasia negara bagi Presiden Joko Widodo. Justru itu sangat penting diketahui masyarakat bahwa Presiden tidak pilih-pilih bulu untuk menerima tamu, untuk menghadap sama dia. Itu sangat baik disampaikan kepada masyarakat umum. Justru yang tidak baik itu apa maknanya? Kenapa sampai mereka menghendaki tujuan pertemuan tersebut katanya yang intinya adalah minta supaya Presiden yang kedua ini adalah, jadi katanya supaya Presiden jangan mengkriminalisasi ulama. Jadi dalam poin kedua ini mereka PA 212 meminta agar Presiden jangan mengkriminalisasi ulama, terutama Rizik Syihab, karena bagi mereka Rizik Syihab ini tidak ada melakukan perbuatannya benar, tidak ada yang melakukan kejahatan. Padahal kalau menurut kita banyak perbuatan-perbuatan Rizik Syihab ini yang sudah masuk dalam ranah perbuatan hukum, merupakan perbuatan kejahatan dalam penghinaan. Antara lain, pemerintahan Presiden Joko Widodo katanya tidak sah atau zolim. Kedua, akan melakukan revolusi. Bentuk revolusi kan ingin mengganti pemerintahan. Di samping itu juga dia akan mengeluarkan Presiden Joko Widodo tidak layak duduk di Istana Negara dan harus dikeluarkan. Dan juga menyatakan militer itu bajingan. Di samping itu juga menghina agama Kristen yang menyatakan bahwa Maria melahirkan Tuhan Yesus, siapa bidannya, dan juga menghina Pancasila sebagai dasar negara. Katanya Pancasila ditaruh di pantat. Jadi banyak tindakan-tindakannya sudah melanggar hukum. Tetapi menurut PA 212 perbuatannya tidak ada yang salah. Hal-hal tersebut dianggapnya benar. Itulah saya lihat. Jadi saya lihat di dalam negara Indonesia ini tidak ada istilahnya kriminalisasi ulama. Kriminalisasi ulama itu tidak ada. Yang ada hanyalah ulama yang melakukan perbuatan kejahatan, baik dalam bentuk penghinaan maupun dalam bentuk lain. Yang melakukan penghinaan tersebut yang dihukum, walaupun statusnya sebagai ulama atau masyarakat biasa. Kalau dia melakukan penghinaan kepada orang lain harus dihukum, baik dia sebagai ulama atau orang biasa. Sehingga saya lihat PA 212 para ulama atau tokoh-tokoh agama PA 212 ini minta diistimewakan. Yang diistimewakan yang bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum.
Jadi saya lihat permintaannya itu ingin diistimewakan sampai dia melanggar asas hukum pidana, equality before the law. Di samping itu juga PA 212 ini, para ulama 212 ini ingin meminta kepada Presiden supaya menghentikan daripada kriminalisasi ulama tersebut atau mengeluarkan daripada Rizik Syihab ini dari tahanan. Hal ini kan bukan kewenangan Presiden. Masalah perkara bukan kewenangan Presiden. Masalah perkara Rizik Syihab itu merupakan kewenangan daripada polisi. Dan polisi adalah yang menyelesaikan perkaranya tersebut yang sifatnya independen. Siapapun tidak boleh ikut campur dalam penyelesaian perkara daripada Rizik Syihab tersebut. Itu murni kewenangan daripada kepolisian. Kalau perkaranya nanti sudah selesai di polisi, tentu diserahkan kepada jaksa. Hal itu sudah merupakan kewenangan kejaksaan. Selanjutnya kejaksaan nanti melimpahkan ke pengadilan, itu sudah merupakan kewenangan pengadilan. Dan sifatnya ketika lembaga ini, sifatnya independen, tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Dan juga kalau sudah di pengadilan, nanti kewenangan hakim dari sana untuk memeriksa perkara tersebut. Kalau nanti terbukti hakim menjatuhkan hukuman kepada Rizik Syihab sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.